semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing sebuah buku bertema keislaman yang udah cukup lawas teman-teman. Judulnya adalah Berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, buku ini adalah edisi terjemahan dari yang aslinya itu berjudul Kaifa Nata'amalu Ma'al Quranul Azim, karya Dr. Yusuf Qaradawi. Nah, edisi terjemahannya itu diterbitkan oleh penerbit Gema Insani Press tahun 1999. Jadi udah cukup lama ya teman-teman. Adapun tebalnya sendiri ada sekitar 656 halaman. Nah, jadi tentang Yusuf Qaradawi, beliau ini bukan nama asing ya di kalangan yang dekat dengan dunia pergerakan, khususnya pergerakan Islam. Beliau ini adalah sosok ulama asal Qatar yang produktif, yang udah mendunia juga teman-teman. Jadi tulisannya, kemudian bukunya, ceramahnya, itu ada di mana-mana, termasuk di Indonesia. Dan selama ini beliau itu juga dikenal sebagai ulama moderat ya. Jadi background beliau itu adalah Azhari, atau orang yang mengemban tradisi keilmuan dari kampus Al-Azhar Mesir gitu. Walaupun belakangan ini, beberapa tahun belakang ini beliau tuh agak sedikit kontroversial ya. Kontroversial itu karena ada beberapa negara atau beberapa pihak yang memboikot beliau. Jadi beliau itu dilarang masuk, dilarang ngasih ceramah dan sebagainya karena Qaradawi itu dianggap dekat dengan Ikhwanul Muslimin yang notabene bagi sebagian orang dianggap sebagai organisasi radikal gitu. Nah, tapi di sini saya nggak mau masuk ke perdebatan tentang itu ya teman-teman. Jadi di sini saya berupaya untuk mencukupkan diri, membahas apa yang menjadi karya beliau aja gitu. Nah, jadi kembali ke soal buku. Kalaulah buku ini itu boleh saya kasih judul baru untuk merepresentasikan isinya secara keseluruhan ya. Barangkali saya akan kasih dia itu judul Pengantar Studi Al-Quran, teman-teman. Mengingat cakupan pembahasan dalam buku ini tuh yang lumayan luas. Gitu. Jadi, secara umum, di buku ini itu terdiri dari 4 bab ya. Nah, bab pertama itu intinya dia bercerita tentang identitas dari Al-Quran. Jadi gimana karakteristiknya, terus apa aja fungsinya bagi umat Islam, terus apa aja yang bikin Al-Quran ini unik, dan seterusnya. Terus di bab kedua, bahasan intinya itu adalah tentang serba-serbi peribadatan. Ya ini mulai dari keutamaan membaca, mendengarkan bacaan, sampai menghafalkan Al-Quran. Terus gimana adab-adab kita terhadap Al-Quran, dan semacamnya. Lalu di bab yang ketiga, bahasan intinya itu adalah tentang penafsiran atau bagaimana cara kita memahami Al-Quran gitu. Dan yang terakhir di bab keempat, bahasan intinya itu adalah tentang pengamalan atau aktualisasi dari isi Al-Quran teman-teman. Nah, karena buku ini tuh cukup tebal ya teman-teman, dan bahasannya itu padat, diverse gitu ya. Saya sebenarnya agak sedikit kesulitan kalau diminta untuk merangkum keseluruhan isi buku ini dalam satu video gitu. Jadi barangkali di kesempatan kali ini saya hanya akan sampaikan highlight-highlight yang saya anggap penting aja teman-teman. Khususnya di bab ketiga, yakni terkait memahami dan menafsirkan Al-Quran gitu. Nah, highlight pertama, jadi secara umum ada dua pendekatan utama untuk menafsirkan Al-Quran ya teman-teman. Yakni pertama adalah tafsir dengan pendekatan riwayat atau bil ma'thur, dan yang kedua adalah tafsir dengan pendekatan dirayah atau bir ra'yi. Nah, jadi tafsir riwayat itu sesuai namanya adalah tafsir yang dia itu dirujuk langsung dari nukilan pendapat atau perkataannya kaum salaf atau orang-orang terdahulu gitu, baik itu yang para sahabat, nabi ataupun maupun para tabi'in. Nah, sedangkan tafsir dirayah itu adalah tafsir yang dihasilkan berdasarkan olah pikir yang didukung dengan perangkat keilmuan tertentu. Seperti misalnya kaidah-kaidah bahasa Arab, terus asbabun nuzul dan seterusnya. Nah, jadi masing-masing pendekatan ini itu ada plus minusnya ya teman-teman. Jadi misalnya pada tafsir riwayat, itu kekurangan tafsir jenis ini adalah soal coverage atau soal cakupan. Nah, dari 6 ribuan ayat dalam Al-Quran, itu mungkin nggak sampai setengahnya yang ada riwayatnya. Terus kalaupun ada riwayatnya, banyak yang kualitasnya itu belum mencapai derajat sahih teman-teman. Sehingga derajat kepercayaannya itu belum sampai 100%, kira-kira gitu. Nah, lalu selain itu tantangannya adalah tafsir riwayat ini juga nggak lepas dari perbedaan pendapat teman-teman. Jadi antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya, atau antara satu tabi'in dengan tabi'in lainnya, itu bisa jadi ada perbedaan penafsiran. Nah, ini kalau tafsir riwayat. Nah, adapun pada tafsir dirayah, kekurangannya adalah dia itu sangat subjektif ya teman-teman. Jadi tergantung pada kualitas si penafsir. Jadi gimana integritasnya, terus kecakapannya, keilmuannya, terus orientasi mazhab dan afiliasinya itu akan sangat berpengaruh dengan tafsir yang dihasilkan. Jadi kalau penafsirnya itu misalnya berhaluan liberal, ya tafsirnya juga cenderung liberal gitu. Kalau penafsirnya itu condong ke isu-isu politik dan gerakan perlawanan misalnya, ya tafsirnya juga akan bertendensi ke arah sana. Nah, oleh karenanya, nggak menutup kemungkinan tafsir dirayah ini itu menghasilkan simpulan yang barangkali terkesan aneh ya, dan berlebih-lebihan. Nah, oleh karena itu, Yusuf Qaradawi beranggapan bahwa metode paling ideal dalam menafsirkan Al-Quran adalah sebenarnya dengan
menggabungkan kedua pendekatan itu gitu. Nah, itu highlight pertama. Lalu highlight kedua, teman-teman, adalah tentang kekeliruan ya yang sering ditemukan dalam memahami Al-Qur'an. Nah, salah satu yang mungkin cukup banyak ditemui adalah soal menggunakan nas atau teks Al-Qur'an itu di luar konteks. Jadi bisa aja seorang itu berdalil tentang suatu perkara dengan suatu ayat, tapi sejatinya ayat itu yang dia dalilkan itu sebenarnya bicara soal perkara lain gitu. Nah, di buku ini ada lumayan banyak contoh ya yang disampaikan. Misalnya ada yang bilang kalau Al-Qur'an itu sebenarnya melarang poligami. Nah, padahal jumhur ulama justru berpandangan bahwa poligami itu adalah bagian dari syariat gitu. Atau mungkin contoh yang lain, misalnya ada yang bilang bahwa Al-Qur'an itu melarang demokrasi atau sistem yang menggunakan suara terbanyak itu sebagai acuan keputusan. Nah, padahal menurut Qardawi yang sebenarnya terjadi adalah si penafsir yang sekedar keliru menempatkan konteks. Nah, salah satu penyebab kenapa banyak kekeliruan semacam ini menurut Qardawi ya adalah karena pada saat membaca Al-Qur'an itu pikiran si penafsir itu udah bias sejak awal gitu. Jadi dalam kepalanya sudah ada pemahaman tentang sebuah konsep terlebih dahulu gitu. Lalu Al-Qur'an sekedar dijadikan sebagai alat untuk menjustifikasi konsep itu gitu. Jadi kebalik ya. Al-Qur'an yang harusnya itu ditempatkan di depan sebagai muasal atau sebagai rujukan primer gitu ya. Tapi ini malah ditempatkan di belakang sebagai bumper gitu atau sebagai penguat sekunder. Nah, oleh karena itu kekeliruan kayak gini tuh perlu dihindari sebisa mungkin ya teman-teman. Jadi seorang penafsir itu harus adil dengan teks Al-Qur'an dan nggak boleh semena-mena memahami suatu ayat di luar konteks yang seharusnya. Nah, itu highlight yang kedua. Lalu highlight yang ketiga adalah tentang bagaimana kita seharusnya memberikan porsi perhatian terhadap suatu hal sesuai dengan porsi Al-Qur'an memandangnya gitu. Jadi intinya adalah apa yang dianggap prioritas oleh Al-Qur'an itulah yang juga kita prioritaskan. Nah, lantas pertanyaannya, gimana kita tahu suatu hal itu lebih prioritas ketimbang yang lain? Nah, jadi menurut Qardawi, prioritisasi ini tuh berbanding lurus ya dengan frekuensi kemunculannya dalam Al-Qur'an. Nah, berapa kali dia tuh diulang-ulang kira-kira gitu. Jadi semakin sering suatu hal itu dibahas dalam Al-Qur'an, maka semakin tinggi pula derajat kepentingannya gitu, kira-kira gitu. Nah, beberapa topik atau bahasan yang mungkin cukup sering ya diulang-ulang itu misalnya topik tentang sifat rububiyah Allah. Bahwa segala sesuatu di dunia ini tuh tercipta akibat kemahakuasaan Allah gitu. Langit, bumi, tanaman, hewan-hewan, fenomena alam, kejadian diri kita itu seterusnya Allah yang ngatur gitu. Kemudian beberapa kisah yang terkait dengan dakwah para nabi juga sering sekali diulang teman-teman. Misalnya kisah tentang Nabi Musa dan Firaun, terus kisah Nabi Ibrahim, lalu kisah kaum yang diazab akibat ingkar terhadap risalah para nabi itu juga berkali-kali kita temukan di banyak tempat dalam Al-Qur'an. Nah, menurut Qardawi, pengulangan-pengulangan ini tentu mengandung hikmah ya bahwa Al-Qur'an itu seolah pengen agar kita pembacanya lebih banyak mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang diulang tersebut gitu. Nah, dalam buku ini tuh ada cerita teman-teman bahwa Qardawi itu pernah mengkritik seorang syekh yang pengajiannya itu cuma membahas tentang fikih toharoh gitu atau bersuci ya. Nah, bagi Qardawi hal kayak gini itu cukup disayangkan karena toharoh dalam Al-Qur'an itu hanya dibahas di 2 ayat aja teman-teman. Jauh lebih sedikit ketimbang misalnya topik jihad atau topik sirah nabi gitu. Nah, oleh karena itu membahas fikih toharoh saja tapi abai ya dari membahas jihad dan sirah para nabi menurut Qardawi adalah tindakan yang nggak proporsional gitu kira-kira. Nah, terakhir, highlight keempat adalah soal objektivitas Qardawi dalam membahas suatu persoalan ya teman-teman. Jadi, dalam membangun sebuah pendapat, Qardawi itu nggak mendasarkannya pada personal atau pada mazhab tertentu. Yang beliau lakukan adalah mengumpulkan pendapat-pendapat dari berbagai sisi gitu. Jadi, yang pro maupun yang kontra itu dikumpulkan. Terus pendapat yang terdahulu maupun yang kontemporer itu juga dikumpulkan. Pendapat yang longgar maupun yang saklek itu juga dikumpulkan gitu. Lalu dari situ semua, beliau baru kemudian mempertimbangkan kedudukan masing-masing pendapat. Jadi mana yang argumen itu paling kuat, yang paling tepat secara metodologis menurut beliau, itulah yang beliau ambil. Jadi beliau itu berupaya untuk fair ya. Maka nggak heran ada cukup banyak contoh dalam buku ini tuh di mana Qardawi itu mengambil pendapat seorang ulama dan memujinya terkait suatu persoalan atau suatu bahasan, tapi terkait bahasan lainnya gitu ya. Qardawi justru mengkritik ulama yang sama gitu. Nah, jadi di sini saya sendiri ya sebagai pembaca itu merasa kita bisa belajar tentang sikap moderat teman-teman. Jadi moderat itu nggak asal di tengah ya. Moderat itu lebih berarti open gitu ya, open, jujur, dan fair. Oke ya dibilang oke, nggak oke ya dibilang nggak oke gitu. Jadi dasarnya bukan figuritas atau golongan. Nah, sebetulnya masih banyak lagi teman-teman yang bisa dieksplor dari buku ini. Tapi
Mungkin karena mempertimbangkan durasi, nggak bisa saya bahas di video kali ini. Nah, adapun terkait dengan penulisannya sendiri itu, menurut saya buku ini cukup ramah ya bagi kalangan awam. Jadi nggak ada istilah-istilah yang terlalu jargon gitu. Jadi siapapun yang membacanya, saya kira akan bisa mengambil manfaat dari buku ini dengan cukup mudah. Mau dia aktivis, mau dia awam, bahkan non-muslim sekalipun saya kira akan bisa dapat manfaat ya dari buku ini. Entah itu sebagai referensi atau sebagai starting point di dalam studi Al-Quran. Ataupun mungkin membantu kita semuanya untuk lebih kenal dan dekat dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Oke teman-teman, itu aja review dari saya tentang buku ini. Makasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video ini sampai akhir. Silahkan like kalau teman-teman suka dengan video ini dan merasa video ini bermanfaat. Dan dislike aja ya kalau nggak suka. Dan jangan segan-segan juga untuk komentar kalau misal teman-teman punya hal yang menarik untuk di-share. Semoga ada hal berguna yang bisa teman-teman dapat dari video ini. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.